Seorang pengendara sepeda motor tewas setelah tubuhnya terlindas truk di Jalan Raya Siliwangi, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban yang merupakan ibu rumah tangga ini tidak dapat mengendalikan sepeda motornya setelah melintasi cecaran oli yang tumpah di jalan hingga terjatuh. Dari arah belakang tiba-tiba truk yang melintas menabrak hingga melindas tubuh korban. Selain korban, beberapa pengendara sepeda motor lainnya sempat terjatuh di lokasi akibat tumpahan oli. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota. Anggaran karangan bunga Pemkot Bekasi membuat banyak pihak kaget. Wali kota beralasan anggaran sebesar 1,1 miliar itu bagian dari komunikasi kepada warga. Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat belakangan menjadi sorotan publik, khususnya warga Kota Bekasi. Betapa tidak, dalam anggaran pendapatan belanja daerah Kota Bekasi tahun 2022, terdapat pengadaan anggaran karangan bunga dengan angka yang sangat fantastis, sebesar 1,1 miliar rupiah. Seperti yang tertera dalam laman lelang LPSE Kota Bekasi, tertera pengadaan dilakukan oleh pemerintah kota dan sumber anggaran dari APBD Kota Bekasi tahun 2022. Menyikapi hal tersebut, Wali Kota Bekasi mengaku pemberian karangan bunga merupakan bagian perhatian pemerintah kepada warganya. Warga itu tidak minta secara khusus wali kota datang, atau biasanya kalau orang datang itu kan dikirim bunga aja udah senangnya, bahagianya udah luar biasa. Jadi jangan dilihat nilainya, tapi dilihat bentuk daerah, kepala daerah itu perhatian terhadap hubungan dengan warganya. Meski dianggap sebagai bentuk memberi perhatian kepada warganya, namun pengadaan anggaran karangan bunga dengan harga 1 miliar lebih dinilai mubazir dan menghamburkan uang. Terlebih di saat masyarakat terdampak akibat pandemi COVID-19. Jika warga bahagia atas kiriman bunga dari wali kota, lantas di mana yang salah dari penganggaran 1,1 miliar ini? Kita langsung berbincang dengan Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center, Roy Salam. Bung Roy, selamat malam. Selamat malam, Bang Latif. Pak Wali sepertinya santai menyikapi hal ini, bahwa ini adalah bagian dari komunikasi warga dan warga bahagia dan senang dikirimi bunga oleh wali kotanya. Lantas di bagian mana salahnya? Iya, jadi memang kita harus pahami dulu ya bahwa memang anggaran itu harusnya dirancang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan warga gitu ya. Dari situ kita bisa menilai kepentingan dari karangan bunga ini dalam konteks public service itu ketemu tidak gitu ya. Nah, disinilah saya kira menjadi pertanyaan pentingnya, kalau karangan bunga itu kepentingannya untuk kehadiran wali kota. Saya kira wali kota kan punya banyak banyak birokrasi gitu ya, banyak ASN yang bisa mewakili beliau ya. Kira tidak juga bunga gitu. Oke. Tapi memang ini cukup fantastis juga gitu ya. Kenapa fantastis? Karena kalau kita lihat dari anggaran itu, memang itu setiap hari Pak Wali akan memberikan karangan sekitar 3 sampai 8 karangan per hari itu. Yeah. Dari anggaran yang ada gitu ya. Tentu di sini sebetulnya kadang-kala niat baik itu juga kita lihat prosesnya. Di satu sisi mungkin baik, tapi pada sisi lain ada proses yang kita lihat justru bisa jadi menguntungkan pihak lain. Misalnya kalau pengadaan itu kemudian dilakukan secara tidak terbuka begitu ya, dan itu menguntungkan pihak lain. Jadi memang ada
ada berbagai sudut pandang yang bisa kita lihat dari konteks bagaimana kepala daerah belanjakan anggaran. Oke, Bung. Kalau kita bicara tentang urgensi dan manfaat, apakah tepat kemudian mengirim bunga saja sudah menyelesaikan persoalan warga di Bekasi? Tapi secara prosedur ini dianggarkan, artinya Dewan pun menyepakati jumlah dan mata anggaran untuk bunga ini. Bagaimana kita melihatnya? Ya, memang ini satu dinamika yang dalam politik anggaran kita, di mana masyarakat itu tidak banyak tahu sebetulnya untuk apa anggaran itu. Yang paham itu adalah dari pemerintah dalam hal ini yang menangani perencanaan anggaran sama DPRD. Nah, cuman seringkali juga DPRD tidak mencoba tidak membangun satu kritikal isu ya atas alokasi yang diajukan pemerintah. Nah, di sini juga kita jadi seringkali juga gemas juga sebetulnya melihat posisi Dewan kita saat ini, di mana seringkali APBD itu lewat begitu saja. Tidak ada satu kritikal isu yang mestinya itu mestinya itu tanda kutip heboh ya, harusnya di masyarakat ketika setiap pembahasan anggaran. Tapi yang ada yang heboh itu umumnya dulu ya DKI Jakarta. Ya. Tapi sekarang makin menyusut juga. Tapi dari daerah jarang sekali kita lihat ada DPRD kritik soal anggaran, yang ada berantem gitu. Oke. Hanya tidak kritis saja DPR-nya, atau sebetulnya dalam politik anggaran pengizinan anggaran-anggaran semacam ini diikuti oleh anggaran lain yang justru menguntungkan Dewan? Nah, di sini memang ini seringkali menjadi satu gap, kita lihat kehilangan di mana fungsi anggaran Dewan, fungsi pengawasan Dewan itu tidak nampak dalam melihat kualitas belanja daerah itu untuk kepentingan publik. Jadi seringkali sekedar mengamankan proyek-proyek yang memang sudah kodifikasi ya oleh anggota, sehingga mereka tidak banyak kritik untuk anggaran yang lain. Padahal sebetulnya kita bicara APBD itu kita bicara keseluruhan bagaimana APBD itu secara fungsi alokasi itu digunakan untuk mengurangi pengangguran, mengurangi pemborosan, meningkatkan efektivitas. Nah, belanja-belanja yang memang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan publik, sekedar pencitraan harusnya dikurangi. Karena itu kan sudah ada ada alokasinya untuk kehumasan. Jadi karangan bunga ini itu nanti ditempatkan di mana di dalam penganggaran ini? Apakah di bagian belanja operasional bupati atau di mana? Ini kan jadi pertanyaan juga gitu ya. Atau mungkin Pak Wali beranggapan ini akan mengembangkan UMKM karangan bunga barangkali. Tapi sebelum ini di Tangerang ada anggaran yang juga disoroti oleh publik ketika anggaran untuk baju dinas. Lalu kemudian anggaran tersebut direvisi dan dibatalkan. Apakah hal-hal seperti itu walaupun sudah disetujui oleh Dewan, anggaran seperti ini tetap bisa dibatalkan? Ya, ada proses evaluasi sebetulnya kalau sudah ini tahapnya tahap sudah selesai penetapan APBD gitu ya. Di DPRD kan ada tahap selanjutnya untuk kabupaten itu dievaluasi oleh provinsi ya. Gubernur. Nah, kalau itu tidak terjadi maka biasa ada Kemendagri begitu untuk melakukan review terhadap RAPBD yang sudah disahkan DPRD. Nah, proses review itu biasanya kalau itu tidak lihat secara kritis begitu ya, itu biasanya lewat-lewat saja. Nah, memang ketika belum diketok oleh DPRD, saya kira masih ada ruang untuk DPRD mereview kembali usulan APBD itu ya, misalnya yang karangan bunga ini apakah memang harus sebesar ini alokasinya begitu ya. Karena kalau dilihat kan ada kalau kita lihat harga karangan bunga itu kan antara 350.000 sampai 1 juta. Itu sekitar 1000-an ya karangan bunga yang akan dibeli gitu. Nah, itu bisa 3 sampai 8 karangan bunga per hari. Per hari. Nah,
Ya, artinya itu apa sih? Tadi kalau bahasa Pak Wali, ya sebagai perwakilan dirinya ke warga. Saya kira warga akan merasa kehadiran dirinya dengan adanya layanan publik yang berkualitas, layanan pendidikan, kesehatan, jalan, tidak ada yang macet. Itu kan saya kira warga tanpa karangan bunga mereka sudah melihat kehadiran Pak Wali. Oke, dalam beberapa kesempatan pemerintah pusat menganggap daerah tidak tidak mengeluarkan dana sesuai dengan ketentuan. Apakah kemudian mengeluarkan mata anggaran lewat bunga seperti ini karena kebingungan Pemkot juga mencari penyaluran dari anggaran-anggaran yang ada? Iya, ini tantangan memang ya. Kalau kita lihat setiap tahun serapan anggaran itu selalu rendah dan itu meningkat di akhir tahun. Nah, di sini seringkali ada problem fungsi perencanaan daerah itu tidak berjalan secara efektif gitu ya. Kebingungan mau menganggarkan apa padahal kebutuhan masyarakat banyak. Yeah. Nah, kebingungan itu sebetulnya karena metode atau cara pemerintah menyusun anggaran itu ya berdialog sesama pemerintah, tidak berdialog dengan masyarakat. Kalau berdialog dengan masyarakat, banyak kebutuhan masyarakat yang belum terwadahi dalam APBD. Nah, di sini saya kira menjadi harus ada reorientasi sebetulnya dalam bagaimana mengelola anggaran publik ya dalam ini APBD. Jadi kalau kita lihat setiap tahun itu sangat tinggi ya silpa di daerah selisih lebih pendapatan dengan belanja ya. Pendapatannya tinggi tapi belanjanya kurang. Okay. Artinya apa? Artinya ya rakyat disedot untuk menyetor pajak dan retribusi, tapi pemerintah daerah tidak membelanjakan untuk kepentingan publik. Nah, di sini anomalinya sebetulnya. Oke, baik. Bung Roy Salam, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Selamat malam. Ular sanca sepanjang 3 meter tersangkut di pintu air Pademangan, Ancol. Kami segera kembali.